Cooper. They didn't bring us here to change the past. They didn't bring us here at all. We brought ourselves. Halo semuanya, saya Norvaldi Zakis Putro dan Keizora Jelitau Hingati akan membagikan informasi seputar Bank Indonesia yang pastinya bermanfaat. Nggak usah banyak lama, marilah ikuti aktivitas kami dan kita telusuri Museum Bank Indonesia. Moved out to a new city. June is dawning down on me and all that I can find. Dan untuk informasi tambahan mengenai Museum Bank Indonesia, bagi teman-teman yang ingin memasukinya hanya membutuhkan uang 5.000 untuk tiket masuk Bank Indonesia, dan jadwal operasional Bank Indonesia tertera di depan pintu masuknya dan bisa dilihat di sini. A sickly romance in the air. Lovers stroll without a care inside. Ooh, this can't be right. 'Cause the sun's engaged to the sky. Jadi, di sini untuk tiket masuknya khusus untuk pelajar yang memperlihatkan kartu pelajar mereka dapat tiket gratis ya. Nah, di hadapan kita ada 12 ruang kasir yang telah dipergunakan sejak zaman The Javash Bank. Nah, ruang kasir ini dipergunakan dari tahun 1953 sampai tahun 1975. Meskipun berfungsi sebagai bank sentral, Bank Indonesia masih menjalankan fungsi sebagai bank komersial hingga tahun 1968. Dengan demikian, ruangan kasir ini merupakan sarana bagi Bank Indonesia untuk menjalankan transaksi tunai dari seluruh bank di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu, di sebelah kiri kita dapat diperlihatkan foto Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia saat pertama kali didirikan. Moved out to a new city. June is dawning down on me and all that I can find. A sickly romance in the air. Lovers stroll without a care inside. Ooh, this can't be right. 'Cause the sun's engaged to the sky and my best friends found a new guy. I'm only getting older. I've never had a shoulder to cry on. Lalu kita memasuki lini masa Bank Indonesia. Mulai dari perjanjian atau hak oktroy pada tahun 1828 sampai 1953, yaitu BI berdiri dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953. Nah, di sini 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan keesokan harinya Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Amanat UUD 1945 antara lain adalah pembentukan bank sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Lalu di ruangan ini dijelaskan revolusi fisik bank-bank yang ada di Indonesia. Perekonomian kacau karena pertempuran ekonomi selama 4 tahun antara Indonesia dan Nica. Dan hasil dari pertempuran tersebut, pada akhir tahun 1949, volume uang di wilayah Nica mencapai 3,7 miliar, naik 180% dari tahun 1945. Sementara di wilayah Republik, peredaran ori tercatat mencapai 6 miliar rupiah, meningkat tajam dari 323 juta rupiah pada tahun 1946. Pada masa ini, De Javash Bank serta bank-bank lain Belanda ingin mendirikan bank lagi di Indonesia.
Selain mendirikan Bank Indonesia, pemerintah juga membentuk bank-bank rakyat yang memberikan pinjaman kepada rakyat kecil terutama petani. Terdapat pula bank-bank swasta di antaranya Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI. We'll get in your car and you'll leave to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then we'll ride the night when everything changes. You won't reply and we'll go back to strangers. Di sini ada metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia ini berakar dari logo The Javash Bank, dan dari tahun 1953 sampai tahun 2005 logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. I swear they sound the same. It's like they know my skin. Every word they say sounds just like him. And it goes like this. We'll get in your car and you'll leave to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then we'll ride the night when everything changes. You won't reply and we'll go back to strangers. Di ruangan ini kita memasuki periode 1 menuju negara modern, yaitu selang waktu 1953 sampai 1959. Lalu di sini dijelaskan mengenai sistem clearing. Sebelum BI berdiri pada 1 Juli 1953, clearing antar bank dilaksanakan oleh The Javash Bank atau DJB. Saat ini peserta clearing dibedakan antara bank clearing dan sub-clearance. Clearing terakhir DJB dilakukan berdasarkan perjanjian clearing 26 Juni 1953 yang ditekan oleh 9 bank dan surat edaran tentang perjanjian pernyataan tidak langsung dalam clearing bank. Pada 15 November 1956, perjanjian clearing dan ketentuan perjanjian untuk pernyataan tidak langsung ditambah dengan ketentuan perjanjian tentang perhitungan sentral yang dikeluarkan pada tahun 1924. Dituangkan kembali ke dalam suatu edaran yang merupakan dasar pelaksanaan clearing selanjutnya. Jadi selanjutnya pada periode 2 dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada tahun 1959, dekret Presiden untuk pembubaran Dewan Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada tahun 1960, berakhirnya pemberontakan Permesta, PRRI, dan DITII, dan Trikora untuk merebut Irian Barat. Pada tahun 1963, ada pengumuman konfrontasi terhadap Malaysia, pengumuman deklarasi ekonomi dalam sistem ekonomi terpimpin, dan GANEPO, Games of the New and Emerging Forces. Pada tahun 1964, mobilisasi umum Dwikora untuk konfrontasi terhadap Malaysia. Lalu pada tahun 1965, Indonesia memutuskan hubungan dari PBB, IMB, Bank Dunia, dan Interpol. Lalu selanjutnya ada periode ketiga. Dari tahun 1966 sampai 1983. Pada tahun 1966, Surat Perintah 11 Maret 11 March Order, Indonesia menormalisasi hubungan dengan Malaysia, IMF, dan PBB, pendirian Badan Urusan Logistik untuk stabilisasi harga pangan. Pada tahun 1967, ada pembentukan IGGI dan pendirian ASEAN. 1969, rencana pembangunan 5 tahun dimulai. 1974, awal krisis Pertamina dan peristiwa Malari. 1978, KNOP 15 mengubah sistem nilai tukar dari tetap ke mengambang terkendali. Lalu proyek pembangunan pengusaha kecil Bank Indonesia diluncurkan. Lalu kita memasuki ke periode 4, yaitu globalisasi ekonomi, kehilangan batas negara. Dari selang waktu 1983 sampai tahun 1997. Keadaan negara meroket sebelum terjun bebas. Perekonomian periode ini menuju begitu pesatnya berkat paket-paket deregulasi.
sektor perbankan dan sektor real berkembang, investasi, dan pinjaman luar negeri mengalir. Namun, kondisi ini tak disertai kehati-hatian yang semestinya. Upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkaan. Kegemilangan ekonomi ini pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Dalam periode kelima ini dari tahun 1997 sampai tahun 1998, rupiah sempat terjun bebas. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998 dan sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 rupiah. Lalu kita memasuki ke periode 6, berbenah pasca krisis, yaitu dijelaskan kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lalu peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dijelaskan juga berbenah dengan arsitektur perbankan Indonesia, sistem clearing, dan yang terakhir dijelaskan peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang surat utang negara. Nah, di periode ke-7 ini fokus ulang peran BI dari tahun 2004 sampai 2011. Di sini ada amandemen UU BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah, lalu inflation targeting framework, yaitu kerangka kerja kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Lalu dijelaskan juga penyempurnaan fungsi the lender of the last resort, bank sentral, itu artinya adalah bank sentral itu sebagai fungsi terakhir atau pelarian terakhir dari suatu bank yang sudah bangkrut. Lalu dijelaskan juga tentang mata uang dan beralihnya tugas pengawasan bank. Oh, please, 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 let me get what I want this time. Jadi kesimpulannya, Museum Bank Indonesia merupakan museum yang menyajikan berbagai informasi terkait dunia perbankan di Indonesia, baik sejak sebelum terbentuknya Bank Indonesia atau setelahnya. Lokasi Museum Bank Indonesia ini terletak di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 3, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Jadi begitulah seputar isi Museum Bank Indonesia. Semoga berita yang kami berikan untuk kalian semua bermanfaat. Terima kasih. Dadah.